Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfuza. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Yang tanya muliakan, tanya hormati Bapak Tengku Kecil, Tengku Imam, tokoh tanya Tengku Zulkifli Zakaria, sahabat tentuan, sama-sama kamu berdakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, kaum pemuda, dan tanyo bahagia tak malamnya teman-teman tanyo dari TNI juga meramaikan dengan marawis. Subhanallah, luar biasa. Menyo-meno kompak tanyo, masyarakat, rakyat, tentara, pemerintah, mandum tanyonyo bersatu padu. Insya Allah Allah akan memberikan keberkatan dari langit dan bumi, dan mudah-mudahan negara tanyonyo akan menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, marilah katanya mandum meningkatkan rasa syukur tanyo dalam udipnya. Rupanya udipnya yang paling penting adalah bersyukur. Karena syukur adalah kekuatan bagi kita dalam udipnya. Menyatanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menambah mandum rahmat dan nikmat kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat-nikmat yang kami berikan, kata Allah, maka nikmat yang ada akan Allah tambahkan lagi. Tapi menyatanya kufur kepada nikmat Allah, nikmat yang kana akan dirubah oleh Allah menjadi laknat. Bapak Ibu, kira-kira tak pilih nikmat bertambah atau nikmat berubah menjadi laknat? Ada jelas pertanyaan? Jelas? Jelas. Apa mau nikmatnya ditambah atau dirubah jadi laknat? Kalau mau nikmatnya ditambah, jawabannya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah.
Menyatanya bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Contoh, menyatanya bersyukur dengan nikmat ilmu, insya-Allah ilmu tanyo akan ditambah. Menyatanya bersyukur dengan nikmat harta, insya-Allah harta tanyo akan ditambah. Menyatanya bersyukur dengan nikmat anak, insya-Allah anak tanyo akan ditambah. Menyatanya bersyukur dengan nikmat isteri, insya-Allah isteri tanya. Ibu jangan takut. Bukan maksudnya ditambah isteri 2, 3, 4 kan. Yang dimaksud ditambahnya adalah ditambah sakinahnya, ditambah mawaddahnya, ditambah rahmanya, ditambah bahagianya. Amin ya rabbal. Ya ibu. Kalau kita bersyukur, semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita hidup di dunia, kita bersyukur kepada Allah, mandum terasa nikmat. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, mandum menjadi masalah. Rupanya udipnya masalah, hana masalah tergantung syukur atau tidak bersyukur. Nasi anak gadis dua masjid, nasi ustaz dua masjid. Tiba-tiba datang anak gadis, kira-kira umurnya 10 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya Ustaz kan, saya ini berumur 40 tahun. Oh iya, umurnya 40 tahun. Iya. Masalahnya apa? Masalahnya Ustaz kan, saya ini sudah berumur 40 tahun. Iya, saya sudah tahu umur kamu 40 tahun. Masalahnya apa? Ustaz jangan marah-marah lah Ustaz. Masalahnya Ustaz kan, saya sudah berumur 40. Iya, saya sudah tahu kamu umur 40 tahun. Masalahnya apa? Masalahnya Ustaz kan, saya berumur 40. Hai, kamu perlebagahnya ceramahnya kau sampai singo. Hai, masalahnya. Ustaz jangan kayak gitulah marah-marah. Mati ya, masalahnya. Masalahnya Ustaz kan, saya sudah berumur. Masalah jawab terakhir Bu. Masalahnya apa? Masalahnya Ustaz kan, saya sudah berumur 40 tahun tapi belum menikah. Bu, kalau sudah umur 40 tahun belum menikah, kira-kira masalah apa tidak? Hah? Ibu kalah kok banyak masalah mah. Hai, umur 40 tahun hana menikah lah masalah. Masalah. Hah? Kalau sudah menikah baru enggak masalah. 40 tahun. Hana tren kemudian jalan gadis lagi anak gadis tapi nampaknya gadis tapi enggak gadis. Gadis tapi enggak gadis hibah. Umurnya 40 tahun. Iya Ustaz. Kau tahu? Tahu tadi mirip-mirip kamu juga. Nah, sabar. Kalau enggak punya suami, sabar Ustaz. Saya datang kemari bukan karena saya belum punya suami, tapi saya sudah punya linto. Masalahnya saya sudah kawin 4 tahun belum punya anak. Bu, betul kamu kawin hana anak kira-kira ada masalah? Hah? Ada masalah? Masalah lah, jangan-jangan lintonya buka cabang. Hai, nong Sabah Aceh, Sabah Sigri, Sabah Jawa. Padi boy nong. Sabah Aceh, Sabah Sigri, Sabah. Buka cabang. Oh, sabar. Dah. Anak saya kemudian lewat lah orang ini api agak Tuhan bacut. Dipegang ustaznya sabar. Belum punya anak, sabar. Bukan itu masalahnya Ustaz. Saya ini justru sudah punya anak. Bahkan anak saya ini alhamdulillah siblah boh. Bu, siblah boh anda kira-kira ada masalah? Masalah hai. Kino pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian. Tidak punya suami masalah, punya suami masalah, tidak punya anak masalah, punya anak masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah tidak bersyukur kepada Allah. Rupanya tajamnya bersyukur mandung hana masalah. Ustaz, hana linto, hana masalah. Tidak punya suami, tidak ada masalah. Paling enak si mangga udang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Paling enak jadi bujangan, kemana-mana pergi nggak ada yang larang.
Mau tak menyona lintu kibat? Menyona lintu lebih mengaklom. Kalau sudah menikah lebih enak lagi. Melihat wajahnya berpahala. Ni bagi yang belum menikah, segera menikah. Baik cewek menikah. Orang yang melihat istrinya, melihat suaminya, pahala. Antara orang rumah menyahana lintu yang ikut tengok ceramah, nak kalau lintu lagi. Saya tanya oleh abang, hai pakal mana ron kalau lun lain dah? Pahala. Yo hai. Takalon rupa rumah tanya, takalon lintu tanya pahala. Tapi bagi orang yang belum menikah, dosa. Tapi kalau kita yang sudah menikah, nengok isteri pahala, nengok suami pahala. Itu rumah kalau no? Pahala. Mencium tangannya pahala, mencium pipinya pahala. Malam Jumat pahala. Wirid baca Quran. Fikir pahala. Ternyata tidak ada suami, alhamdulillah. Punya suami, alhamdulillah. Luar biasa. Hana-hana alhamdulillah. Ya Allah, enggak punya anak. Nyolo-galon ramai tak anak mit. Ibu-ibu, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang mandul? Bu, kira-kira menyolong tanya lagi bisa dijawab? Siapakah orang yang mandul? Jawab. Tak ada bu. Siapakah orang yang mandul? Anda jelas pertanyaan lu. Saya ulangi, siapakah orang yang mandul? Orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Salah. Kata Rasulullah salah. Orang yang mandul bukan orang yang tidak punya anak. Orang yang mandul adalah orang yang punya anak. Bahkan anaknya banyak, tapi tak satu pun anaknya masuk surga. Yang ke urung mandul. Hanya ada 12. Sabah pengedar sabu-sabu. Sabah tu pencopet, Sabah perampok, Sabah tukang mencewek 27. Hana musabah tak masuk surga. Yang urung yang mandul kata Rasulullah. Tidak ada gunanya punya anak. Kalau anak kita tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak ada 12, anak ada 10, satu pun tidak bisa baca Quran. Kemudian kita punya anak, tapi anak kita tidak berguna di dunia, hanya berguna di akhirat. Lebih bagus enggak punya anak. Ustaz punya anak kiban, lebih gelap. Kalau punya anak lebih bagus lagi. Bacut karena kalau kita pegang masalah anak, ada 3 tujuan kita punya anak. Yang pertama, anak ini adalah tempat kita mencurahkan kasih sayang. Betul? Makanya ibu-ibu ada namanya rahim, berkasih sayang. Maka anak itu tujuannya kita punya anak supaya kita mencurahkan kasih sayang. Bapak dari belang mungkin hera kerja di belang, bantah kalau ada tanya, ayah. Senang hati nah yang merek lagi pecah-pecah Bismillahirrahmanirrahim. Galara ada galon. Anak kita tu senang kita. Ibu-ibu ada roti Sabah. Anak mi tanya pida kira-kira roti Sabahnya apa tak baju saja apa tajuk nak tanya. Baju ni apa? Tajuk kerja sayang ni. Mak ada tapi anak bumbu sayang geran sayang anak bumbu. Subhanallah. Anak tempat kita mencurahkan kasih sayang. Makanya anak-anak harus disayangi. Allah, laga-laga anak-anak ni, subhanallah. Harus disayangi, jajannya kasih banyak ya. Beli baju baru ya. Apa lagi? Bawa jalan-jalan ke taman rusa. Pokoknya anak-anak ini harus senang, harus bahagia. Kenapa? Anak ini adalah tempat kita mencurahkan kasih sayang. Kaheknya anak-anak mi dah di maknya tambah bahagia kita. Yang kedua, untuk apa punya anak? Yang kedua tujuan kita punya anak. Anak ini adalah tempat kita berbangga. Anak tanya tamang TV, tanya bangga.
Hana tanya juara MTQ, tanya bangga. Hana tanya juara tangan, tanya bangga. Bahkan back ke lomba tangan, back ke lomba melagu, back ke lomba baca Quran, lomba pajuh bupi punya menang, anak tanya bangga. Lomba makan se-Aceh besar, Hana tanya juara sah. Satu Kabupaten Aceh Raya, Hana tanya juara sah. Kau baru sebuah pinggan, Hana tanya ke 8 buah pinggan. Badannya beraya. Tanya bang, Hana dan mantap lah. Juara pajuh busa Aceh Raya. Badannya beraya. Bangga kita. Hana alun kuliah di UIN, Hana alun kuliah di Rusia, Hana alun di Amerika, Hana alun di Jerman. Bangga. Hana alun toki narkoba. Ya baru kalau. Makanya kita ni punya anak supaya bisa berbangga. Macam mana supaya kita bisa berbangga punya anak? Tadi di anak tanya orang get. Tak pertama pesantren ni Umar Dian. Kita masukkan tahfiz Quran, insan Qurani belah ni. InsyaAllah anak Indrapurinya akan menjadi anak-anak hafiz Quran insyaAllah. Yang ketiga, kenapa kita perlu punya anak? Karena anak nyontre pada suatu ketika talaki tolong. Tempat tanya malaki tolong, malaki bantu. Nyo tanya kat Tuhan lagi lur kan? Kat Tuhan lagi nyo tak tamong nak acok bantai bro. Tacok berdengan jarum. Jangan jalan mama itu aja enggak bisa sini. Hop. Cokap. Bakal ji muda mandong, tanya mata, pebohkan mata tapi hana beres. Jadi anak kita nanti akan tempat kita minta tolong. Waktu tanya kat Tuhan, imak jarak, imak rumah sakitnya. Mak, ya rumah sakit mak, imak tanya subhanallah. Waktu tanya kat ibu, anak tanya akan membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mucak mak diiringi dah subhanallah. Ya bu, hati-hati tanya. Punya anak tanya anak tadi di agama. Waktu tanya kena mak habis umur, anaknya ijabah tanya mak. Puna baik mati le mak. Pakon. Tu surat tanah. Peng babeng pak pa nak bah. Moh pak pa, kameng pak, lemah pak. Kabeh mak. Kabeh ne hanale cingan mak kadang dalam tinggal. Hanale nak kabeh. Selamat jalan. Ya bu. Lagi mayang-mayang. Tapi kebi. Banyak anak menunggu harta orang tuanya, berfoya-foya dengan harta orang tuanya. Orang tua tambah dalam kubur, anak menyebabkan kita disiksa dalam kubur. Maka tanyanya perlai ya Allah ya Tuhanku, menyejuk anak kelur ya Allah, anak mertua ya Allah, anak yang berdoa kelur ya Allah, anak yang beri kebahagiaan di dunia ya Allah. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak kan tanyanya menjadi penyejuk mata, dan kemudian anak ini akan menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang punya anak, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan anak ini mudah-mudahan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum lentua tutup bacunya masalah anak yo. Ada pertanyaan. Siapakah orang tua yang sukses? Orang tua yang sukses bukanlah sekedar membuat anaknya menjadi kaya, anaknya menjadi hebat, bukan. Tapi urung Tuhan yang sukses adalah waktu anak habis umur, waktu anaknya meninggal dunia, anak itu mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Yang ke anak yang itulah orang tua yang sukses. Tapi menyotanya anak tanya habis umur dalam keadaan kufur kepada Allah. Anak kita meninggal dalam keadaan mabuk sabu-sabu. Anak kita meninggal dalam keadaan pip ganja. Atau anak tanya meninggal ipok oleh motor karena mabuk atau ngebut tengah jalan. Yang tanya gagal sebagai orang tua. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tanya yang hadir dalam acara Maulidin Nabinya, Allah takdirkan kita menjadi orang tua yang sukses. Amin.
Anak galak sukses. Ulang doa. Semoga semua yang hadir pada malam ini, orang tua, mudah-mudahan menjadi orang tua yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Kalau punya anak alhamdulillah, tidak punya anak alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Ternyata kalau kita bersyukur, mandum tidak ada masalah. Tidak punya harta, nggak ada masalah. Banyak harta, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Urung yang bersyukurnya muka-muka lagak. Urung yang bersyukur muka-muka lagak. Waktu dari rumah tebi rumah wajah. Pakon urung bersyukur. Nyohan waktu tebi rumah mupetak muka. Honda, ya belang ada apa tanya ni? Honda, jangan kantoi kalau nyo baca kantoi ada pun saya. Urung tanya-tanyakan basa-basi, honda bu, kan benar? Urung Aceh kan basa-basi, honda pak, kanto. Pingkeng. Nah, orang yang tidak bersyukur mukanya pun tak bagus. Mohon maaf orang-orang jelek, mungkin anda kurang bersyukur. Menyorong bersyukur laga, wajah laga. Kalau lagi terpujul, kan laga apa? Ya orang bersyukur. Laga. Jadi kalau orang bersyukur, tanya mangat kalau subhanallah. Bersyukur kepada Allah. Kita tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara semua nikmat yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nyangka tanda bersyukur kepada Allah. Ustaz, panjang tak agak masalah syukurnya? Panjang. Takkan uranya sebenarnya malamnya tak pegang acara Maulidin Nabi, sebenarnya wujud dari syukur katanya kepada Allah. Syukur pun tengku, syukur tanya ya Allah alhamdulillah. Kalau diutus seorang rasul yang mulia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman kecuali Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ruhung dunianya untuk menyelamatkan manusia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tak berkata maulid je tanda syukur. Nya berarti urung kampung sunyi, senyu. Senyu. Sinyo. Sinyanya nak tepu arti sinyo. Sinyanya adalah wate jamun jino nak kapal api. Ya wate tegon rem. Nya ke sinyo. Ya kampungnya zaman ya. Maka sebulah kampung sunyi. Bukan sunyi, sunyi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau tidak diutus Nabi Muhammad SAW, apa jadinya ujek dan nyonya? Tidak ada artinya hidup kita ini. Mungkin ibu Hana nak pakai jilbab, mungkin nak tanya Hana menikah, lagi kameng, lagi itik mengkahwin papa galak. Pakon tidak ada yang menuntun kita, tidak ada yang mengajarkan kita. Maka lahir Nabi Muhammad, salah satu kebahagiaan tanya ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Telah Engkau utus ya Allah Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk merahmati sekalian alam. Seluruh alam mendapat rahmat dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar tak pergi acara maulid lagi nya? Pakon gembira tanya ya Allah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ustaz, tapi pakon maulidnya dipegot oleh seluruh dunia. Awak Amerika pi pegot Cina, awak Rusia pi luar biasa. Kemudian awak Jerman, awak Inggeris di Inggeris cukup ramai orang Islam kah? Dipegot maulid, subhanallah, luar biasa. Pakon menan karena jasa Nabi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam memperingati lahirnya, bersenang atas lahirnya, bersyukur atas lahirnya. Wajar seluruh dunia membuat acara maulid.
Tapi ulang tahun negara Republik Indonesia, kira-kira yang merayakan di seluruh dunia. Bu, ulang tahun negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Kira-kira seluruh dunia memperingati lahirnya kemerdekaan. So, orang Indonesia. Berdirinya atau terbentuknya Provinsi Aceh yang merayakannya urung mana? Urung Aceh lah. Lintu ibu lahir, so yang peringati ibu. Lintu roh lahir, so yang peringati seluruh dunia. Seluruh dunia memperingati lahir suami ibu. Tidak ibu sendiri sama anak-anak. Singoh ulang tahun lah waktu Senin. Jaju pekan minta kotak sabo isi kuih bolu Black Forest. Agak hihi dengan itu dia Black Forest. Tambahlah kotak ikat sama pita merah. Kemudian jak rumah tetangga pun dia lekai bunga kamoja je siut. Tangkit. Baik tangkit dua je. Cok dua. Ikatlah dengan pita merah. Pudu wajar lekuk no. Ayah pu. Alah ayah. Ayah boleh. Kena. Ayah pu kena. Happy birthday to you. Nya menyelintu ulang tahun kan tak pegot bicara ulang tahun pakon gembira atas kelahiran lintu dah. Bu, ibu fikir-fikir kira-kira menyo lintu ron hana lahir tapi uronyo gimana? Sampean uronyo hana lahir. Jomblo. Jomblo sebenarnya. Hana lahir itu alhamdulillah ya Allah. Kalau lahir itu ya Allah. Nyoblek Forest bacut bebek lah. Baca doa, berdoa syukuran kepada Allah atas lahirnya suami kita. Lahir anak kita buat juga alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hanya tanya kalau lahir. Begitu kita bersyukur kepada Allah. Ini yang lahir bukan suami kita, yang lahir bukan anak kita, yang lahir bukan kecil kita, yang lahir adalah penyelamat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira wajar tak pegang acara? Sangat wajar bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ustaz nak sama ulang tahun dengan Maulid Nabi nak sama. Tak sama Maulid sama ulang tahun. Kalau ulang tahun nak lagu biasa aja, lagu wajib ulang tahun. Apa nak lagunya nak? Kalau ada orang tahu ulang tahun, apa lagunya yang wajib tu? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ada apa artinya? Sebentar lagi mati. Sebentar lagi mati. Sebentar lagi mati. Sebentar lagi mati. Tak bangai orang. Tanya punya ulang tahun mati kalau mati. Misalnya lonya umur 50 tahun. Umur 51 tahun, jino ke 50. Ulang tahun yang ke-50. Kira-kira berapa tahun lagi? 1 tahun lagi mati. Ya kalau cerita mati, pelai bergah bacu biasa aja urung matinya sesuai dengan tanggal lahirnya. Urut lahir. Nabi Muhammad lahir urut Senin. Habis umur urut Senin. Nabi Adam lahir bukan lahir, diciptakan urut Jumaat. Habis umur urut Jumaat. Ibu-ibu nak yang lahir di urut Senin. Nah. Urut Senin. Nah. Yang lahir urut Senin nah. Ya waju singo. Singo. Nyai. Tapi nyokon hadisnya kebiasaan lahir hari Senin, meninggal hari Senin, meninggal hari Jumat. Hati-hati ya. Maka jilun hendak tanya mama. Puro lahir hendak tanya iya lu. Mamanya begal lemak lahir urut Senin kat singo je lawa je lu. Hendak jadi ceramah. Hai pakon wa ustaz. Hai singo. Singo habis umur pun tak cakap malu. Wa je. Yang kedua bu, Pak hati-hati. Tanya habis umur sesuai dengan kebiasaan. Yang betul ya.
Kita meninggal sesuai dengan kebiasaan. Urung yang biasa main bola, biasa nonton bola, insya-Allah meninggalnya waktu pergi main bola, waktu sedang main bola, atau setelah pulang nonton bola. Hana pati kalau huruf yang galak tak ceramah, mungkin meninggalnya waktu kerja dengar ceramah, ataupun tengah dengar ceramah, ataupun kali hua dengar ceramah. Betul ya? Ustaz yang galak tak ceramah, mudah-mudahan habis umur wate jak ke ceramah, wate tengah ceramah, atau wate hua ceramah. Memang lain. Jadi mati kita sesuai dengan kebiasaan. Bu, misi tanya kebiasaan tanya anak gay dah selfie kebiasaan. Mati tanya dalam keadaan selfie. Hana manga anak mi tanya ya tanya oleh urung takjiah nak kiban mak habis umur tanya kiban cerita di. Mama kan galak tak selfie. Jadi waktunya mama dalam rumah mati lampu kena selfie seput hat. Terbit mama dari rumah. Terbit dari rumah agak gerimis bacut. Tengah mama kena selfie takak lagi lantai. Mati pak. Yo hai bu. Jina aneh urung jina ka. Punya urung zaman anak mi sakit langsung dipubat anak mi sakit. Jina mak jina tapi kau kampungnya, kau kampung senya, kampung lain ha. Anak mi sakit kau dipubat. Acok foto keren betul. Dikirim sayang dedek sakit. MSF. Subhanallah. Seharusnya anak mi sakit kan dipubat. Jadi foto. Jina pun dia pun foto. Subhanallah. Bu hati-hati ha. Letak tak kirim foto ba internet, dosa tok dah awak. Tanya tengok dalam rumah, dosa. Seluruh dunia ikalon tanya. Maka ibu sekalian jangan terlalu banyak selfie, jangan terlalu banyak men-share ke internet ataupun ke WA dan sebagainya. Pakon, nyai kalau le urung agama timbul syahwat mereka kepada ibu, dosa. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Maulid Nabi ini mati sesuai dengan kebiasaan. Jangan biasakan yang jelek-jelek, karena mana tahu tengah tak puput mati dia macam mana. Tidak tahu tengah bu nonton bola, tengah nonton bola mati. Maka mati ini tidak menunggu, tidak ditentukan, tidak tahu kapan kita mati. Tetapi yang paling penting adalah membiasakan hidup baik. Mana tahu tengah tapubur yang ganyan Allah cok nyawa tanya selamat tanya. Tapi kalau seandainya kita sedang berbuat maksiat dicabut oleh Allah nyawa, ya Allah, tengah pun dah bukan, tengah melakukan maksiat tiba-tiba dicabut Allah nyawa kita, maka nerakalah yang menunggu kita setelah kematian itu. Kah, rinyo sabo. Ingat, orang meninggal sangat-sangat sering sesuai dengan tanggal lahirnya, urut lahir ya. Kemudian sangat terkait dengan kebiasaannya di Banda Aceh dua bulan yang kala naurung habis umur di Banda Aceh di Masjid Baitus Salihin. Jadi urus sembahyang asar waktu sujud Pak urun ke Assalamualaikum menunggunya mantong sujud. Rupaji gonya habis umur dalam keadaan sujud. Kenapa dia bisa meninggal dalam keadaan sujud? Karena dia tidak pernah meninggalkan solat berjamaah sekalipun. Padahal gonya tukang becak. Mentemai mati dalam keadaan yang mulia, sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya bu tanya tengok mati. WC bakon, mudah-mudahan bakon, lebih-lebih. Mata buka, habis. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, makanya memperingati lahirnya Nabi beda sama ulang tahun. Kalau ulang tahun ada lagu Happy Birthday to You, pada peringatan Nabi tidak pernah ada lagu Happy Birthday to You. Belum pernah protokol mengatakan hadirin sekalian yang berbahagia,
berikutnya untuk melengkapi acara maulid kita, marilah sama-sama kita melakukan lagu Happy Birthday to You yang dipimpin oleh Ustaz. Yang apa? Selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya mengajak bapa ibu anak mit mandum, tanya berselawat yang semangat, yang keras, tunjukkan tanya cinta kepada Nabi. Pakat? Mana kau? Aku kata dengan mandum. Semangat? Sepakat? Mari kita mulai. Putar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, mangat tak baca selawat ya Allah, tenang tak hati baca selawat ya Allah, bahagia tak, tentram tak jiwanya baca selawat ya Allah. Selawat yang kita bacakan kepada Nabi bukanlah kata-kata yang kosong. Selawat yang kita bacakan kepada Nabi merupakan doa tanya, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kamu, Nabi keselamatan, kesejahteraan kepada baginda kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, menyatanya mendoa kepada Nabi. Nabi menyohana tak doakan pun hana pupu. Nabi sudah selamat, Nabi sudah sejahtera, Nabi sudah mulia. Tapi kita mendoakan, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan, sejahterakan Nabi kami, Nabi Muhammad. Maka Nabi didengar doa dia. Puih berkata, ya Allah, kiban doa umat lon kelon, menancit Engkau berikan kepada mereka ya Allah. Maka doa tanya goh tentai terima oleh Allah, karena dosa-dosa tanya yang cukup luar biasa banyaknya. Tapi doanya Nabi Muhammad itu sudah pasti diterima oleh Allah. Maka selawatnya sering digunakan untuk doa selamat. Hilon sebenarnya meno agak ragu lo sampai kena untuk ceramah. Karena lon dari Janto balik kepada Aceh, kemudian maghrib nak rapat dalam masjid. Kemudian habis rapat baru je kena takut lon terlambat. Lon baca selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Mangat datang motor kan. Alhamdulillah sampai. Ho tajak selawat. Tak baca selawat. Ya kan, baca selawat. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Sih kan. Tapi kan lebih bagus kalau kita naik gunung baca selawat Allahumma salli ala Allahumma salli Allahumma salli. Luar biasa. Allah akan mengiringi kita, memberikan keselamatan. Bu, suami ibu nak yang bingkengnya letak baju kue ade bingkang bingkeng bengeh roro bengeh anak tidak ada hari tanpa bengeh. Bengah bengeh, lohor bengeh, sepul bengeh, hanabu bengeh, nabu pi bengeh. Pokoknya bengis saja bawaannya. Yang bu, saya pegang-pegang dengan bapak tu, nyerah rahsia tanya dengan ibu. Yang menyenal itu model lagi nyan, tergolong merupuk dan baca Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Allah. Tapi menyokat teruknya be letak muka mi lagi kan.
petrol itu. Hei, pegang dah itu, hai kerajah lu mau. Ya Noah. Maka suami kita menjadi suami yang baik. Pak, nah kira-kira ibu yang agak-agak mana? Pokoknya tajuk bajai merah salah, tajuk bajai kuning salah, tajuk bajai hijau salah, tajuk bajai hitam salah. Tapi bajai kuning, bajai hijau, bajai merah, bajai hitam cok mandung. Tapi tetap marah. Memang bawaannya marah aja. Kalau pergi, padahal kan kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan, punujulun ya Allah. Isteri-isteri, anak-anak yang menyejuk mata. Kan benar seharusnya. Tapi pakon kadang-kadang inong tanya bukan menyejuk mata, tapi memanaskan mata. Nyata kalau inong dia bawaannya panas saja. Memang kadang-kadang buat aneh inong lah. Kon kampung sini, kampung-kampung lain lah. Menyo di rumah lagi pembantu. Menyo tepi luar lagi ratu, lagak sah. Menyo malam lagi hantu. Apa lagi hantu pakai bedak dingin. Lenya ijo buah timon 2 krek, ditipek bak mata. Maka mau kadang-kadang tengah balaga kau boleh rumah ini orang bantah pokok. Dipikir gutil anak pandai kita balaga apa? Enggak kurata ayun, tidak menyejukkan mata, menakutkan mata. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Semoga menjadi cahaya mata kami yang menyejukkan hati kami. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, baca selawat kalau mau istrinya baik, baca selawat kalau suaminya mau baik, baca selawat kepada anak-anak supaya anaknya baik. Ustaz menyelintu baca selawat, inong baca selawat, anak min baca selawat. Apa yang terjadi pada keluarga? Keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, selalu dalam lindungan Allah. Maka bolehlah baca selawat. Antara di urut kiamat, yang paling dikenali oleh Nabi adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Orang yang selawat kepada Nabi akan diturai oleh Rasulullah. Oh, nyawa senyum. Kau turai ya Rasulullah. Saya kan orang biasa. Iya biasa, tapi kamu banyak selawat kan? Iya. Masuk surga. Subhanallah. Rasulullah akan kenal kepada orang yang tidak terkenal. Tidak terkenal, tidak presiden, tidak artis, tidak pejabat, tapi dia banyak berselawat kepada Rasulullah, maka urung nyontre akan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bu Nagala menyatanya dikenal oleh Rasulullah. Makanya kita banyak-banyak berselawat, hari-hari baca selawat, hari-hari baca selawat, sambil duduk baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, kalau saya berselawat 10 kali bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau lebih banyak lebih baik. Kalau 100 kali bagaimana ya Rasulullah? Lebih banyak lebih baik. Ya Rasulullah, saya mau berselawat 1000 kali ya Rasulullah. 1000 kali baik, lebih banyak lebih baik. Ya Rasulullah, saya berselawat kepadamu selama hidup saya 24 jam. Dengar jaga dengan selawat. Yang kibar ya Rasulullah, apabila engkau berselawat kepadaku sebanyak-banyaknya, maka engkau akan dihilangkan Allah dari kesusahan. Bu, ibu pernah merasa susah? Susah? Pak, apa itu susah? Banyak susah, Bu. Susah itu kalau di huruf di TK nanya buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Yang guru TK nya semangat dah. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Tapi guru TK nya susah. Kibang Bu nak senang susah. Supaya tidak susah, banyak baca selawat. Ustaz, kayak mana mau senang?
pekerjaan payah, pegawai negeri sulit, pedagang sulit, tanam padi habis susah, kibar Ustaz. Kalau kita sudah baca selawat yang banyak, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Urusan dunia, urusan akhirat, Allah mudahkan kalau kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golong tera di padang mahsyar, mata urang sejengkal dari ulek. Tukang aiskrim hana makan aiskrim le. Tukang payung hana mempat payung le. Tukang payung, mana payungnya? Ini panas. Maaf, tidak jualan hari ini, toko tutup. Tukang aiskrim, mintalah sikit, haus banget nih. Kata tukang aiskrim, maaf, di hari ini tidak ada aiskrim. Yang ada air kelapa muda. Kau punya mana dia tak jubah IU ya? Ha? Kata saya, di urau kiamat hana IU. Oh. Tapi di kampung senyonya malamnya na IU. Kata saya, puna mangat IU. Elok bukan kena JBE, tapi sebenarnya ingin tes saja. Tes ha? Bismillahirrahmanirrahim. Rupa je gerah dah aku. Tidak ada es krim, tidak ada kelapa muda, tidak ada perlindungan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada suatu hari, kata Allah, yang hari itu antara satu orang dengan urung yang lain hanya tolong menolong. Tidak bisa tolong menolong. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata belece. Maka tanya di urau kiamat, sangat membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, so yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah dari Jio Hipohui tanya, Huna ummati, Huna ummati, Huna ummati. Kena umat Lut, kena umat Lut, kena umat Lut. Maka seluruh umat datang kepada Nabi. Umat Nabi Musa datang, umat Nabi semua datang. Rasulullah hanya panggil umatnya, umati, 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 umat lo, umat lo, umat lo, umat lo. Yang kau umat Nabi Muhammad jati, ya Rasulullah, lo umat ron. Rasulullah, bukan, kan ron, kan. Nah tanda ni umat Nabi Muhammad. Umat Muhammad tandanya wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan ada tertulis ba'jidati bakhil. Kita kalau ke jidat masing-masing. Nah tulis no. Bakhil. Yang berbahagia. Hanya menang tak cok spidol tak tulis. Bakhil. Sehingga huruf kiamat, huruf kiamat kenong apa nya? Kenong keringat habis. Atau tu watabihumu ta wasiat kan amin tu punya mak bihumu ah bet tua kablo celak ka tulis bajidat mak yo bakhil hanati pakon akai baju le cacing tanah. Jadi kiban si supaya tertulis bakhil, banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tepu nyau malun, nyau malun, nyau malun, nyau malun. Je kon malun. Perkara lu nak memastikan bab malamnya. Tanya tak pegot maulidnya, apakah kita ni semua yang hadir ni umat Nabi Muhammad? Anda tahu tak? Apakah kita yang hadir malam ini adalah umatnya Nabi Muhammad? Hana mandu. Cikgu tu. Apakah semua yang hadir ini umat Nabi Muhammad? Ya, benar tak jawab? Ya, kami umat Muhammad, tapi lu hana yakin. Betul umat Muhammad, betul. Kadang kon. Nyo. Nyo bu. Kiki dengan ingat. Nyo apa kon? Nyo. Ai nyo umat Muhammad apa kon? Nyo. Nyo. Ah. Nabi ke-25 namanya Nabi Muhammad. Nabi setelah Nabi itu satu lagi Nabi namanya
Nabi ke-26. Namanya yang paling ramai pengikut dia. Jangan-jangan tanya pengikut nabinya dia. Punya Nabi Yasa. Yang biasa-biasa. Hai anak muda, pakan drama cewek, lagi je ubah, bungah juga, lehuh juga, sepuh juga. Biasalah. Yang namanya anak muda yang pacaran, jangankan yang muda-muda yang Tuhan mantau, selingkuh. Tengok. Biasa. Hai mak, pakan anak merah di memen agama. Biasa. Jadi anak perempuan yang memen agama, anak perempuan yang penting mie goreng di bawah bungkuh itu. Pati wadah, 2 mie goreng 2 buah bungkuh. Anak mi tanya harganya 2 buah mie bungkuh. Ijak sampai ke longau ujung batel lepak apa aja, hijau katanya 2 buah bungkuh mie goreng. Yang ke harga dia. Dina bu, subhanallah, kejahatan luar biasa kan. Ha? Kamu tengah-tengah malam ngon takjul, nyol perturi, takjul ngelunya. Kami di Kota Banda Aceh ada namanya dai perkotaan. Dai perkotaannya dakwah ji kan lagi nyamantang nyo ge tak ceramah lagi nyo. Pakon. Nyo kan yang hadir kau urung ge akai manu. Kamu ceramah bu di pantai-pantai. Kadang-kadang waktu kamu ceramah kan. Bodoh ni. Apa ceramah-ceramah? Bapak kan pacaran. Biar aja pacaran. Kenapa ada banyak? Enggak, nanti Pak kalau pacaran Pak berdosa. Biar aja dosa, kenapa? Enggak, kalau dosa Pak masuk neraka. Saya mau masuk neraka. Kenapa namanya? Oh, mak pikir neraka Iban. Dipikir dari bapak yo, nerakanya lagi supermarket. Nah teh botol sini. Nah jujuru sini. Ada itu pun nerakanya. Siksaan yang paling ringan dipakaikan sandal jepit di kaki, melegak-legak otak di kepala. Ya Rasulullah, adakah yang lebih ringan? Tidak ada. Ya Rasulullah, nakah yang lebih ringan? Hana. Ya Rasulullah, nah yang lebih ringan? Hana. Kecuali kalau Allah mengampunkan dosamu. Yang luar biasa kamu dakwah. Kadang-kadang kan kamu dakwah, nak berani kamu teguh baurui badan gagap dah. Duk kamu samping. Pokoknya cewek dua. Baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dikalah kata kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ibu lain dong dia. Bang, jawab. Pakon, iyo. Baca Yasin ni. Rupanya mak muda dah ya. Tak baca Yasin gadah tu. Ya. Payah pak dakwah ya. Dan menyertai ikut Rasulullah. Ha sanggup tanya lagi Rasulullah berdakwah. Nya lagi kamu-kamu nya dakwahnya alhamdulillah. Menot bantro kai sambut. Kemudian di tambang rumah apa ngalun Rasulullah. Ha? Kai pajuh bu sini mangat-mangat. Rasulullah kibar dakwah. Luar biasa Rasulullah berdakwah. Pagi, sore, siang, malam berdakwah. Menyelamatkan manusia. Dilempar dengan batu kakinya. Berdarah kaki Rasulullah. Sejak malaikat Jibril berkata, Ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasul. Untuk apa ya malaikat? Angkat dihancurkan. Biar kami nanti akan balikkan gunung Uhud. Kami balikkan kepada mereka. Berkata Rasulullah, jangan. Allahumma hidil kaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kamu, Nabi petunjuk kepada umat lu ya Allah. Kenapa mereka melempar saya? Karena mereka tak faham apa tujuan saya berdakwah, menyelamatkan manusia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sama sanggup lagi Rasulullah dakwah. Rasulullah Pak Naurung dakwah. Kamu nak sanggup, dengan Pak Jul nak sanggup lagi ya. Kadang-kadang Naurung cewek peluk lagi Kamu cuma berani ten sap di kalon. Apa ten? Enggak ada ten aja. Anak berani Pak Dayawa. Anak berani. Cina urung cewek berani tegak. Anak berani hilang keberanian. Tapi Rasulullah tidak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya Allah. Jadi belum hendak sanggup lagi Rasulullah berdakwah.
Nyo pakon dakwah karena protokol kepada Ustaz Ridwan kami persilakan. Luncuk miknya. Singoh misalnya ya. Nyo kabongkar mentum na tenda nyo. Singoh lunjai nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kira-kira menyaibu kalun lun singoh ceramah lagi nyan. Timbul pertanyaannya, ustaznya soyu. Tenggujul Ustaz Ridwan tengah ceramah yang ba masjid tanya. Pernah nayu leron. Hana guyu yang malamnya nah lu telefon mayan. Nuronyo hana. Pak kecil kadang ron you ceramah tanya. Hana kadang ibu PKK you ceramah. Hana toti you, hana soyu ya. Kadang ustaznya napahli. Rasulullah kita pergi berdakwah. Belum lagi Rasulullah dilempar dengan batu. Kamu tidak pernah dilempar dengan batu. Tapi bagaimana dakwah Allah luar biasa. Nyo ke Bapak Ibu sekalian perlu tak ingat-ingatnya. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada getanyo sampai berkorban apa adanya. Maka lu bengeh dah. Pak. Lu paling bengeh menyena ustaz ceramah. Baca amplop lu bengeh dah. Yang ceramah BO amplop. Ilon satu-satunya penceramah yang tidak membutuhkan amplop. Yang penting isinya. Oh, lama dah. Hai kepu amplop mah, kamu tinggal sorry. Jangan berfikir amplop, jangan berfikir ini. Kita berdakwah, kita selamatkan manusia. Kah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Nyopo benar tak bahas benar masalah. Artinya kita ini adalah kita membaca selawat, Allah berikan kemudahan dan kemudian kita melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan kita udah videonya. Mudah-mudahan waktu mati tanya tamung surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kepu tak pegok maulid malamnya. Tak pegok maulid malamnya adalah kita ingin mendengarkan tentang Nabi Muhammad. Luah dah cerita Nabi Muhammad. Semenjak lahir, semenjak dalam kandungan, lahir, kemudian berdakwah, kemudian meninggal dunia, panjang dah cerita. Yang paling penting adalah tanya mandumnya harus memastikan diri telah menjadi umat Nabi Muhammad, bukan Nabi biasa mana yang mencewek mana. Bukan yang biasa-biasa yang ngerumpinya. Bukan yang biasa-biasa korupsi itu. Bukan yang biasa-biasa melanggar aturan Allah. Tapi tanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak pegot maulidnya kita ingin memastikan pelonnya mantau umat Nabi Muhammad berada di belakang Nabi atau lengkap keluar pagar. Atau bukan lagi umat Nabi Muhammad. Apa ciri-ciri umat Nabi Muhammad? Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala berfirman. Mungkin mandung tanya sudah hafal dengan ayat ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Sungguh pada diri Nabi terdapat contoh-contoh yang paling baik. Pakon Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di atas dunia. Bahkan ulama syair mengatakan, engkau Muhammad diciptakan seperti keinginanmu sendiri. Hebat bu, Nabi Muhammad diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Tidak ada cacatnya. Wajahnya tampan, hatinya baik, amalnya luar biasa, sayang kepada manusia. Subhanallah, hana urung yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Kadang-kadang menolak bapak, na urung laga tapi akal bro. Na urung bro dan akal get. Na urung akal get, badan get, tapi gasin. Na urung gasin bro. Mana-mana lah. Tidak ada yang sempurna. Sempurna bak wajah, hana sempurna bak badan. Sempurna bak aki, hana sempurna bak udah. Udah tapi mana hijau makam. Nak urang. Kadang-kadang ibu-ibu kan, hana pun fikir kadang-kadang. Ibu-ibu palai ya. Tengok hidup-hidup fikir, ibunya lagak, bapaknya botak. Pokon ibunya galak ke bapaknya. Apa ya? Ibunya lagak, bapaknya botak. Baik fikir apa? Padahal bapaknya walaupun botak,
dompet di terbaik. Lintu tanya 1,000 dompet tak? Ha? Tidak ada yang sempurna. Sempurna di harta, tidak sempurna di akal. Sempurna di akal, tidak sempurna. Kadang-kadang kaya tak, anda tan. Nabi Muhammad sempurna. Orangnya ganteng, penampilannya bagus, ibadahnya bagus, hatinya bagus, dicintai oleh semua manusia. Subhanallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Nabi itu adalah contoh yang paling baik. Cuman banyak-banyak ada pegah malamnya. Kena pegah bajut. Apa yang kita contoh dari Nabi? Leboh perkara betul malam ni. Leboh perkara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat contoh yang paling baik. Maulidin Nabi bertahun-tahun kita buat. Untung kampungnya baru tonyo maulid. Putun ke hana maulid. Pegok menasah. Bukan oleh Ustaz Jul mana. Ikhlas dah pegok menasah. Ha? Sehingga kadang-kadang awak tanya, bukan tak ada betulnya. Awak tanya sembahyang sih ya. Sebab mana menyertai pegok masjid. Dumna urung sembahyang masjid yang pertama pahala dia. Jadi anda payah sembahyang ni. Ditanya oleh orang, hai, pekon nak sembahyang? Hai, lo walaupun nak sembahyang, investasi kana air. Sabar raga, sabar ngalu. Mana payah ni, mana payah. Lagi orang yang umrah. Sembahyang di Masjidil Haram, siapa yang sembahyang di Masjidil Haram satu kali sama dengan 100,000 kali di sembahyang tempat lain. Habis pulang umrah, anak sembahyang ni. Bang, anak sembahyang. Kau sembahyang mantong le stok. Mantong na tak baru kau habis lo. Hai, si kau sembahyang setuk ibe kau. Berapa dia kau sembahyang kak? Ilun baru 50 kau. Mantong lelun. Maka anak sembahyangnya salah pemahamannya. Berada terkujur lah. Ilun urus benar ya berada. Ilun sebenarnya ya. Kaget lo. Ilun urusnya ramah, pemurah, potong royong sambil ikut. Bacut mantong salah lun. Anak le salah lun. Bacut mantong pu hana ku sembahyang. Pak, menurut bapaknya betul kan bacut mantong hana sembahyang? Bukan bacut mantong, hayatan masalah hana sembahyang. Ya, urung hana sembahyang, tidak solat, tidak diterima semua amalan. Sedekah hana terima, puasa hana terima, bakal baji hana. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Menyotanya paman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan solat, berarti dia meruntuhkan agamanya. Maka baik mayang-mayang masalah solatnya. Kalau bacut mentong dan mayangnya kan bacut, tak masalah. Kamu pun kena pegah Ustaz, kena pegah yang pertama yang ikut Nabi. Yang maulid ciptun, tapi hana ikut Nabi tidak ada gunanya. Yang berguna adalah kita ikut Nabi, paling kurang lewat perkaranya. Buh pegah bacut tengku pegah. Penyan yang pertama, ya Rasulullah, orang-orang yang berharap kepada Allah, orang-orang yang beriktikad kepada Allah, orang-orang yang yakin kalimah la ilaha illallah, hidupnya hanya untuk Allah. Udip tanya akan untuk Allah. Apa yang kita kerjakan untuk Allah. Kenapa? Karena kita butuh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kebajikan tanya menyohana tak ikhlaskan kepada Allah, mandum hana terima oleh Allah. Mal lagi ustaznya ceramah nak ikhlas, kau tentu asyik. Ibu-ibu dengar ceramah nak ikhlas, mungkin ikhlas. Siapa yang ikhlas, dia yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyo benar yakin tanya bahawa apapun yang kita buat untuk Allah. Pada suatu hari Presiden Jokowi kena JPU. Bayo anak jeli anak. Pegahlah Jokowi, tolong kasih saya kelapa muda yang manis ya. Kelapa muda yang manis. Maka gabuk pak kecil, gabuk pak jamaah, gabuk pak gubernur. Hai, cari kelapa yang paling manis. Minta ibu yang paling mameh, yang paling jaga. Kemudian dipotong dengan baik, ibu pita macam-macam.
Kenapa kita buat seperti itu? Karena yang akan meminum kelapa itu adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, menyepuas Presiden. Berapa ini harganya? Tak pegang saja balik. Enggak apa-apa Pak, free aja. Jangan, tidak boleh free. Saya bayar berapa? Enggak usah Pak Presiden, enggak usah. Free aja. Tidak. Tak pegahlah mahal macam 20,000. Mana ajudan tolong bayar 2 juta. Padu harga IU. Padu. Hana tu ke IU nya. Ha? Harga IU-nya 7,000 kalau pakai koyun sama gula sama 7,000. Tapi Presiden bayar 2 juta bahkan lebih. Bahkan bukan karena harganya, tapi beliau senang, beliau puas. Tanya kepada Allah, beribadah kibar. Beribadah ala kadar, ibadah ya Allah kibar, ibadah ala kadar. Sembahyang Allah. Malaikat tanya sebelah, hanya pun sembahyang apa berikan? Ada hana jelah yang apa berikan sembahyang, kadang sembahyang, kadang berikan. Hana jelah yang. Alah katulis juga pegalak, apa berikan? Apa tulisnya sembahyang? Sembahyang lagi menari lagi sembahyang. Allah. Nah, sembahyang. Kemudian sembahyang hemat energi, hemat biaya. Ikut pesan SBY, hemat energi, hemat biaya. Sembahyang asar pajan kena taman-taman maghrib sembahyang asar. Ditanya oleh ulama pakon sembahyang asar lagi kan. Hai, hemat biaya. Cigocok sembahyang untuk asar, maghrib wal isya. Cigocok, hemat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah, beribadah untuk siapa? Untuk Allah. Malu kita. Allahu Akbar. Tak pegah Allah Maha Besar. Tetapi yang lebih kaya daripada Allah. Yang tengok sembahyang kan Allah. Dia silap. Tua kubudu nak buat. Ai punya sembahyang mak beli raya. Beg pudu selap buat tambah tempat. Cina sabah buat gede sabah. Yang ada waktu sembahyang Allah. Tua dia. Allah. Himbung pi Allah baca ayat banyak nak. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ya Ali. Hana Islam. Mana Allahu Akbar? Allahu Akbar sembahyang lahu. Tiba-tiba hujan. Hijau ya Allah. Kau teringat hijau kau tak ada. Kibat Allahu Akbar. Yang mantau lumayan. Allahu Akbar. Mantong je sembahyang. Kadang-kadang buat di hoi pian aja. Allahu Akbar. Biasa aja. Palak muadzin. Allahu Akbar. Oh, kadang kata tua yang tengkunya tu kata tua saksi asyhadu an la ilaha illallah. Naya Allah. Lain kali. Diulang oleh wajib nanti kau tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah ingat, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah ingat loh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat Muhammad lah ni. Mana kan? Diulang dikata oleh muadzin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana? Umar kawat dah kau dengar. Dipingal lah muadzin dan suara yang besar. Hayya 'alas salat. Ayo salat. Sinetron langaran. Diulang dia kata hayya 'alas salat. Ayo lo tengah makan. Rugo. Yang kopi tengah tahu bergerak bang buat masjid yang menyuruh ke mawik tengah benar-benar kau
Punya urung makan tengah bang maghrib sinan pak lo rokok lo nyoy. Hai kibat lo kan alah pak ente semaya nyoy dia peng. Ha? Ipingat lo punya urungnya memang galak dapeng. Galak tak laba. Ipegang lo majid lo. Hayya 'alal falah. Mari meraih keberuntungan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan. Mak keluar dah kau tempuh. Ulang je kau tu. Hayya 'alal falah. Hana gerak ni. Oh, menyo hai tim kakak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kameng ubud, lemau ubud, kedai ubud. Itu boleh muadzin. Hai fikir muadzin. Itu boleh muadzin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain, berarti menyoron hanaja kon Allah Tuhan ron. Makanya ketika muadzin membaca hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, beda jawaban ji. Punya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Bu, sautannya. La haula wala quwata illa billah. Kalau tidak dengan pertolonganmu ya Allah, enggak mungkin saya bisa solat. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak dengan pertolonganmu ya Allah, enggak mungkin saya bisa mendapatkan keberuntungan. Baru ditutup dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu sekalian, tak peringati maulid, tak dengar suara azan, hanya tak penuhi. Apa artinya maulid? Untuk apa maulid? Watai hoi anaya, pemantang tanya umat Muhammad, atau kita masih hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan tanya kon hamba Allah, tanya hamba dunia, hamba setan, hamba nafsu. Pak, Ibu, mau tanya abimu, pergi tanya oleh malaikat. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Pakkan malaikat tanya marabbuka. Kagai jepu malaikat Tuhan tanya Allah Ta'ala. Pakkan tanya Allah, marabbuka. Waktu tanya malaikat, marabbuka. Ya, malaikat jaga gitulah. Ya, go. Biasa je. Marabbuka, kan mangat. Kenapa malaikat bertanya? Karena malaikat ingin memastikan betul Tuhan tanya Allah. Marabbuka, urung yang sabi-sabi semayang, urung-urung yang sabi mendengarkan panggilan azan, memenuhi panggilan azan, dia berkata, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Betul. Man nabiyuka, siapa nabimu? Urung yang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hijab menasah, nyangka urung bilang nabiku Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, Allahnya berada dengan masalahnya. Urung jino hana batele kepada Allah Ta'ala. Nangan lon siro, hana mikonya kena tamang polisi. Ditelepon lon dari kampung. Banyak hoi lon siwan mantau. Ngon kamu pakai kerabe lemo jamun. Wan, ya. Anakku mau masuk polisi. Ada enggak orang yang bisa ngurus anakku lulus masuk polisi? Lo begah nah. Ditanya oleh orangnya, nak terkenal urungnya, terkenal dah. Yang uruhnya kan? Terkenal yang uruhnya, terkenal dah. Terkenal dah. Hebat yang uruhnya, hebat dah. Menyogonya yang uruh, lulus mat, pasti lulus. Mantap lah. So, lu pegang Allah, Allah, baik main-main lah. Yang betul. Bata pegang Allah main-main lah. Bengah lu lah. Jangan main-main. Bila pegang mentang-mentang Allah, kita pegang yang betul. Seolah-olah Allah tidak bisa. Hijab tu punya mana cek? Bawa isterimu kemari. Email nongi, kau pegang.
Bu, mau masuk polisi anaknya? Ya. Mau diurus? Mau. Minta urus sama Allah. Ha? Pak, yang betul lah Pak. Masa anak saya yang masuk polisi urus sama Allah Ta'ala? Minta Allah yang urus, lulus. Yang betul Pak? Betul? Betul. Anak yakin ya? Kah? Ibu jangan lupa, habis sembahyang doakan anak ini. Doakan, lulus. Ya Allah, Nabi lulus ya Allah. Nabi lulus. InsyaAllah, Alhamdulillah, anaknya nah habis bertambah rupiah, lulus, Jina tengah tugas di gaya lulus. Allah yang kasih lulus. Tidak ke doa ibu luar biasa. Anak-anak ni, Bu, ibu ada satu kekuatan yang luar biasa. Kalau ibu mau sukses anak-anak, baik tua tak doakan anak. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini anak yang bahagia, yang sukses ya Allah, yang dapat mendoakan aku di hari kiamat, yang memberikan kesejahteraan kepadaku, yang bisa menjadi qurrata ayun bagiku. Nyata doa kepada Allah. InsyaAllah je. Bu, hati-hati juga dengan ucapan-ucapan untuk anak-anak yang doa, yang ucapan itu dianggap doa dan dikabulkan Allah. Hati-hati. Baik sigogo tak pegang hana mitanya ate dah. Nya baik. Walaupun badannya tidak berubah menjadi ate, walaupun hana timoh iku baliku kan, tetapi perilaku je lagi ate. Hatta lewat nak geliga, hante dia. Soalnya. Lagi ate je gonggong. Ha. Memang tidak berubah badannya, tapi perilakunya seperti ate. Hati-hati. Nasigo Mak Abdul Rahman Sudes. Turi ya. Mak Abdul Sudes ini adalah Syekh Imam Masjidil Haram. Hafal 30 juz Al-Quran dan menjadi imam yang sangat diminati. Luar biasa. Waktu Sudes mantau ubur-ubur lagi ya. Mama Sudesnya mau menerima tamu. Kai magun, masak kuah macam-macam. Kasiap mandu di atas meja. Ijah Sudes, Imam Sudes yang mantau uburnya. Ico ditabu je. Jamai karak teruk. Kuah ka masak, bubu ka pada. Iya tabu alam makanan. Punya ibu jadi mak Sudes kiban bu. Pun apa kawan? Mak Sudes bengeh luar biasa. Sudah. Jauh Mekah jadi imam haramain. Mama Sudesnya walaupun bengeh-bengeh doa jiget. Sudes pergi kamu ke haramain jadi imam haramain. Allah kabulkan doa mak Sudesnya. Jino alhamdulillah beliau menjadi imam besar Masjidil Haram. Ibu je sibuk dah apa? Punya bengeh-bengeh. So nanti saya. Aton pergi ke mana teh? Jadi rektor. Udin pergi ke Jakarta. Jadi apa? Jadi presiden. Bisa saja. Jadi anggota DPR. Dia tanya bengeh, tapi jangan yang mengeluarkan kata-kata yang buruk. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang lebegah mana adalah cerita tentang orang tak percaya kepada Allah. Gina Bapak Ibu sekalian, letak urung hana yakin lebat Allah Ta'ala. Mendoa hana serius. Ya Allah, ya Tuhan, ku nak ampun dosa lun. Ya Allah, menyana ampun, ya Allah, menyana hak aku ni. Hebat dah doanya. Hana serius saja doa. Tidak yakin kepada Allah. Maka semua amalan kita yang kita lakukan untuk Allah tidak bisa amalan biasa, tak bisa. Amalan harus luar biasa. Ibu, bapak, di hari kiamat akan ada pintu sorga, 8 pintu sorga. Masing-masing pintu nan masing-masing. Ada namanya babus solah. Babus solah khusus untuk orang-orang yang melaksanakan solat. Urung yang hanya semayang, hana meteme tamong ba surga babus solah. Kote tak me buku ba malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, saya mau masuk surga yang pintunya babus solah. Pegang malaikat Ridwan, cuba mana bukunya? Mana buku. Subuh hana macam apa? Subuh berada hana Isa bihana kibana haina leho na cigogo na leho. Jadi baca ni maya hai kamu meno cigogo semaya kadang-kadang
Alah menyo tengah sibuk-sibuk tak kipas sembahyang. Oh menyamanan dah maaf berkaitan tengku. Pintu ini hanya untuk orang-orang ahli solat. Apa artinya ahli solat? Ahli solatnya urung galak dah solat. Habis segolong sembahyang subuh, sembahyang pun sembahyang bu tadi. Sebelum sembahyang subuh, sembahyang fajar. Habis tu sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh duduk-duduk buat menasah, duduk-duduk buat masjid. Kemudian hampir terbit matahari, sembahyang suruh. Habis sembahyang suruh, jalan-jalan kerja-kerja, magun-magun, semerah-semerah, kerja-kerja, sekurang sembahyang duha. Habis sembahyang duha, sembahyang sebelum zuhur, sembahyang zuhur, ba'da zuhur, sembahyang sebelum asar. Sembahyang maghrib sebelum maghrib, sembahyang maghrib, sembahyang sebelum maghrib, sembahyang isyak, sembahyang tahajud. Yang namanya ahli solat. Tapi mau cakap sembahyang yang bukan ahli solat. Kah sabah? Nah sabah tu pintu surga namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini adalah untuk disiapkan kepada orang-orang yang ahli puasa. Senin puasa, Ramis puasa, tanggal 11, 14, 15 puasa, 10 Muharram puasa, Asyura puasa, kemudian 6 Raya Fitri puasa. Pokoknya Pabe puasa, yang ahli puasa. Nah orang malaikat, saya puasa malaikat. Mana puasa? Betul puasa pagi, tapi kamu kalau sudah malam kamu bikin dosa. Mana Hana lu buka dosa. Panih Hana, bengah puasa. Malam ni berbubur. Maka ini tidak termasuk ahli puasa. Nah, banyak ada 8 pintu. Makanya hanya biasa-biasa ibadahnya. Sembahyang hanya biasa-biasa, sedekah hanya biasa-biasa, sedekah seribe. Mahu seribe. Kau hang terima terima. Ditarik dari mereka. Tret. Hai, tepopengnya. Long kepu sedekahlah. Untuk apa? Masuk surga lah. Masuk surga 1000, jangankan masuk surga, masuk WC umum enggak dapat. WC umum gae ino ka 2000 mortu. Hana peng 2000 mortu, hana metu ya, Pak WC. Sedekah 1000. Itu main-main namanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tak ikut Nabi dalam begitu yakin, yarjullah, berharap kepada Allah. Mandum yang tak kubur tak serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan bayaran pahala kepada kitanya. Sabar. Yang kedua wal yaumal akhir. Orang yang percaya kepada hari akhir, habis dunia akan berada di alam akhirat. Mandum tanyanya akan kembali kepada akhirat. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat? Nabi Muhammad mandum pekerjaan, mandum pikiran, mandum tenaga, semuanya dipersiapkan untuk hari akhirat. Ibu, bapa, ilun pegok rumah di Bandar Aceh, mutang kamu dalam 10 ton mutang untuk membuat rumah jambu meu. Yang lon tinggal mungkin hanya 100 ton. Mungkin 60 ton atau 50 ton lo akan tinggalkan rumahnya, lo akan tinggalkan dan lo akan mati. Tetapi kita berani berhutang 10 tahun untuk rumahnya. Sekarang siapa yang sudah mempersiapkan rumahnya di surga, rumahnya di akhirat, kendaraannya di surga, kendaraannya di akhirat? Nyaka orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Bacut dulu Bapak Ibu sekalian di ujung ceramahnya Kajula ke malam. Lun sampaikan bacut bahawa udik di dunianya kan, kadang-kadang lagi urung main bola. Menurut lun Pak, urung olahraga paling bangai di dunianya adalah main bola. Pakon. Sabuh bola direbut oleh 22 orang. Ya. Satu ke sebelah tan, sebelah roh, sebelah roh. Sebelah roh belah deh, sebelah roh belah no. Yang prit mulai rebut bola. Bola ni hilang. Kam rempok bola itipak tung ke mangan. Bola gede hilang. Kemudian kam rempok kipak lam gede. Yang paling bangai kipak ni. Tembak oleh si Rosi. Kena kenang ladam sepatu itu.
dengan susah payah mendrop bola, tetapi watai bola akan mentemengkan bola di membal-membal puam sipak kan bangai dah hatu kahai tak drop bola kan cok bola lah yang mana naik bola kipak lah rebola prit watai habis mandum terbit dari lapangan. Sabar pertanyaan. So yang mentemui bola. Nah yang belah dia mentemui bola. Ya, hana ti bola tan. Nyaka olahraga paling bangai dunia yo. Rupanya udah tanya lagi nyan. Bengah mitapeng, malam mitapeng, singgah mitapeng, pagi mitapeng, malam mitapeng, rokok je tiap hari minta duit, peng. Mutemepeng 10 juta, tamong lambeng. Mutemepeng 20 juta, tamong lambeng. Mutemepeng 25 juta, belah tanah, belah jambu, belahnya. Main. Prit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wate habis. Pertanyaannya, peng Pat? Pat beng? Di beng. Tanah Pat? Geli. Belang Pat? Di belang. Ron Pat? Alam kubu. Peme? Hana siapa? Ditanya oleh mereka. Mana pahala? Pegang mana kepala ya? Baik laginya lah. Pahala hana lu. Peng nah. Perlelon transfer peng kerana dipegah oleh malaikat Cino hana perle peng yang perle pahala to pahala aku minta pahala gabu aku minta peng maka Haji Lun sarankan udip tanya yang singkatnya sabe minta peng tapi menyojut sambil minta peng tak minta pahala sambil tak minta pahala tak minta peng perle menyelurnya hak tamong lu ceramahnya pun sambil minta peng minta pahala pun sambil minta pahala minta peng kira-kira tu haruk lah lunya pun sambil minta peng minta pahala pun sambil minta pahala minta peng bu seharusnya lagi lah tanya jadi guru gajinya sudah ada yang belum ada pahala belum ada marilah jadi guru yang baik mendidik anak-anak supaya apa peng mentemai dari pemerintah pahala mentemai dari Allah yang lagi lu ceramah jangan lu fikir peng ceramah ju pakon be fikir peng pakon karena peng yang udah dipikir oleh panitia yo kebuat fikir lelo no anak payah fikir ceramah ju begitu cari dunia untuk cari pahala cari uang cari pahala cari uang pahala uang tamalah kubu pahala na pengna hidup bahagia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak Ibu sekalian, hidup ini akan berakhir. Apakah beribadah, tidak beribadah, pakai harta untuk agama Allah atau tidak, dunia akan berakhir. Peluit akan dibunyikan oleh wasit. Wate habis. Lagi ceramahnya, wate habis. Tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, sesempit-sempitnya waktu gunakan untuk ibadah, sepelit-pelitnya kamu berilah engkau sedekah, semalas-malasnya kamu beribadahlah kepada Allah. Pakon akan datang satu hari engkau tidak boleh lagi beribadah. Pajannya Bu, kapan Bu kita tidak boleh lagi dengar ceramah? Kapan kita tidak boleh lagi baca Quran? Kapan kita tidak boleh lagi ngaji? Kapan kita tidak boleh lagi tidak boleh lagi bersedekah? Kapan aja? Wate tanya tamong lam kubu ya nari na urung belang kubu wirid. Ya tin man nah. Maka kalau mau beribadah sekaranglah waktunya. Inilah yang diajarkan Nabi kepada katanya. Ingat hidupmu bukan sekarang, di akhirat. Terakhir, wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira.
orang-orang yang terlalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Hendaklah kau berzikir kepada Allah. Apakah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, belala berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Hakon menyotanya berzikir kepada Allah hana meteme pegok maksud. Pakon urung pegok maksud kerana tua kepada Allah. Nyo contoh misalnya, anak muda. Ada anak muda mau pacaran di Ulili. Dua-dua. Waktu kena mulai pacaran pegang yang abang. Dek, sebelum pacaran ini kita mulai, malah sama-sama kita baca Al-Fatihah. Kira-kira nak jadi pacaran? Nak jadi. Hai baca Al-Fatihah nak jadi ya. Ibu-ibu kena menggosip. Ibu-ibu sebelum kita menggosip, malah sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nak jadi menggosip? Nak jadi. Takaulah kutak. Dipegang oleh bapaknya, tak ile. Segolong tak ini kita mulai, marilah kita membaca surat Yasin. Kira-kira nak jadi tak? Nak jadi. Kenapa orang membunuh? Kenapa orang berzina? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang berbuat ini berbuat itu? Jawabannya karena lupa kepada Allah. Maka kita harus banyak-banyak mengingat Allah supaya udip tanya selamat dalam dunia, selamat dalam akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan maulidin nabinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, tak pelele ibadat kerana tanya akan mati. Yang kedua, kita ingat kepada Allah supaya Allah ingat kepada kita, supaya Allah membimbing tanya kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang ulun sampaikannya berguna bagi ulun tuan sendiri dan menyujud berguna sid pada bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk mengakhiri ceramahnya, malah sama-sama kita membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin waj'alna min ibadikal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza
جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما محفوظا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب الصحة أبواب الرزق أبواب العلم أبواب القوى أبواب المغفرة أبواب الجنة يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والأنبياء والمرسلين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.